Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2025. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal. Dalam nuansa Natal seperti ini, rasanya senang sekali saya, Liana Pujiastuti, dapat kembali menjumpai Anda dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini, Senin 15 Desember 2025. Sebelum merenungkan firman-Nya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu setia menaati kehendak-Mu, sehingga hidup kami akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi sesama kami. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Hadiah Natal. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, perikop tentang orang-orang Majus dari timur. Nas kita ayat 11 berbunyi demikian. Maka masuklah mereka, yakni orang-orang Majus dari timur, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Natal akan segera tiba. Apa yang biasanya diasosiasikan orang ketika mendengar kata Natal? Hadiah bukan? Banyak orang mulai merenung, hadiah apa yang aku inginkan? Atau hadiah apa yang akan aku berikan? Dave Garroway, pewawancara ternama televisi Amerika, ketika ia sendiri diwawancarai tentang hadiah Natal, mengatakan bahwa kebanyakan orang meminta sesuatu yang bersifat material. Ia sendiri mengakui bahwa dulu pun ia pernah mengharapkan hal ini. Ia juga menyatakan bahwa tampaknya orang-orang tua semakin sulit untuk mengatakan apa yang mereka inginkan di hari Natal. Anda setuju? Barangkali hal itu disebabkan karena keinginan orang dewasa semakin kompleks, lagi pula banyak maunya. Pernyataan berikutnya setelah Dave Garroway menjadi cukup kaya sungguh menarik untuk disimak. Katanya, "Sekarang ketika aku menjadi seseorang yang dapat memenuhi segala sesuatu yang aku inginkan, aku menyadari bahwa apa yang sesungguhnya aku inginkan tidak dapat aku beli. Aku ingin kedamaian hati, suatu kedamaian sejati yang hanya dimiliki ketika Anda sungguh-sungguh tidak menginginkan sesuatu apapun." Ia juga mengajukan pertanyaan, jika Anda memiliki segala sesuatu yang Anda inginkan, jika Anda memiliki banyak uang sehingga Anda dapat membeli semua yang Anda inginkan, lalu apa lagi yang Anda inginkan? Jawaban seorang anak kecil menohok ulu hatinya. Karena tidak pernah ia duga, kata anak kecil itu, "Aku menginginkan kebahagiaan." Dan anak itu menambahkan, "bagi orang lain." Jawaban polos seorang anak yang menyentuh hati bukan? Sebagai orang dewasa kita belajar dari jawaban ini. Anak ini tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Ia merasa sudah cukup untuk dirinya. Itulah salah satu pilihan sebagai hadiah termanis yang bisa kita berikan kepada Yesus sebagai hadiah Natal tahun ini, menginginkan kebahagiaan orang lain. Pada Natal pertama, para Majus mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pemberian 3 orang pijak dari timur ini bukan hanya dihargai yang nampak kasat mata,
tetapi lebih pada waktu dan kesulitan yang mereka alami dalam menghaturkan persembahan itu. Menarik menyimak pernyataan Khalil Gibran ini. Anda hanya memberi sedikit ketika memberi dari harta milikmu. Hanya ketika Anda memberi diri Anda sendiri, Anda benar-benar memberi. Saudara, maukah Anda memberikan diri Anda sebagai hadiah bagi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sejatinya Engkau hadir di dunia ini sebagai hadiah untuk kami. Bapa, syukur kami kepadamu. Engkau begitu mengasihi kami sehingga merelakan putra tunggal-Mu untuk menebus kami. Bantulah kami Tuhan untuk juga mau menjadi hadiah yang membahagiakan sesama kami demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama-Mu Kristus Sang Immanuel kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat menjadi hadiah bagi Tuhan dan sesama.